Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Pada seluruh pemirsa IKD TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan ini dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Tentu semua kita sangat berbahagia dan sekaligus bersedih hati akan berpisah dengan Ramadan ini. Bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah, bulan pembinaan diri kita. Meskipun barangkali di bulan Ramadan ini kita mengejar pahala-pahala amalnya dan lain sebagainya, dan itu memang dianjurkan, tetapi bahwa kita juga harus menyadari itu adalah semacam stimulus bagi kita semuanya agar terbentuk esensi yang hakiki daripada ibadah bulan Ramadan itu berupa predikat orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Bahwa bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan pembinaan. Hal ini terlihat bagaimana ketika awal Rasulullah dan para sahabat menghadapi tugas-tugas besar, mereka itu kemudian dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu latihan yang maha luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Dan terbukti bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan latihan bagi generasi-generasi awal. Makanya kemudian mereka mampu melahirkan karya-karya besar berupa beberapa peristiwa-peristiwa besar yang semuanya umumnya terjadi pada bulan Ramadan. Kita sebut saja misalnya Perang Badar. Disitulah Ibnu Abbas mengatakan telah terbunuh Fir'aun umat ini, yaitu Abu Jahal, yang dianggap mereka sebagai tokoh besar yang menghambat risalah Islam ini dapat tersebar luas di muka bumi. Kemudian juga pembebasan kota Mekah, begitu juga peristiwa kaum muslimin mampu mengalahkan kekuatan besar pada waktu itu Mongolia dan lain sebagainya. Dan masih banyak peristiwa, termasuk di Indonesia sendiri kita memproklamirkan kemerdekaan itu pada bulan Ramadan. Maka kita juga berharap semoga Ramadan kita kali ini itu memang benar dapat menyiapkan kita menjadi manusia yang bertakwa, mulai saat ini di Ramadan ini sampai ke hari-hari di bulan-bulan berikutnya. Yang tentu kita berharap pengaruh ibadah Ramadan ini bukan hanya secara spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berdimensi sosial, yang artinya pengaruh itu dapat juga dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita dari diri kita. Nah, apalagi kita semua sama menyadari, para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa bulan Syawal hakikatnya adalah maknanya peningkatan, sehingga diharapkan pasca Ramadan ini terjadi peningkatan baik spiritualitas kita maupun pengaruh sosial dari kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Terkait dengan individu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturan yang sebetulnya banyak sekali aturan-aturan ini sesuatu yang mubah. Tetapi begitupun Allah Subhanahu wa taala menetapkannya, seperti misalnya makan, minum, kemudian berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Itu tetap harus sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam aturannya. Maka pengaruh ibadah puasa yang sedemikian rupa itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Apa di antaranya? Bahwa kita akan selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dari keinginan dan diri kita sendiri. Kita harus memiliki sikap mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kita teringat ungkapan Zaid bin Sabit, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, "Man kanat ad-dunya himmatuhu farraqallahu alaihi amrah." Siapa yang obsesinya hanya keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, tidak yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Kemudian wa ja'ala faqruhu baina ainaihi, dan dia selalu merasa dirinya dalam kondisi kefakiran dan lain sebagainya.
Dan akhirnya Allah tidak akan memberikan dunia kecuali yang ditetapkan kepadanya. Tetapi sebaliknya, kalau kita selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala urusannya Allah yang mengambil alih, dan kemudian dijadikan dunia itu tunduk kepadanya. Maka di bulan Ramadan kita telah dilatih untuk sabar, dan puasa itu sendiri juga berarti sabar. Maka apa kira-kira efek yang dirasakan kalau kita memiliki sikap sabar yang tinggi? Di antaranya adalah kita akan percaya dengan rencana Allah atas diri kita. Dan walaupun kita tidak tahu rencana itu apa, seperti apa, tapi kita akan selalu optimis menjalani kehidupan. Dan orang-orang yang optimis menjalani kehidupan ini, inilah adalah orang-orang yang akan lebih sukses menjalani kehidupan ini dan akan lebih merasakan dampak kebahagiaan di dalam dirinya. Efek yang lain dalam kondisi hari ini yang kehidupan yang begitu luar biasa, yang kita juga tidak bisa memastikan seperti apa di masa yang akan datang, bahwa bagi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kebaikan di tengah-tengah kekuatan kebatilan, kesabaran inilah yang akan membuat seseorang itu memiliki tawakal yang tinggi dan selalu bersandar kepada Allah serta istiqomah yang tinggi. Sehingga dengan demikian dalam kehidupannya dia selalu akan sadar akan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dia akan selalu menyadari bahwa Allah yang akan memenangkan segala urusannya pada waktunya, meskipun banyak orang yang tidak mengetahui, sehingga kemudian orang cenderung tidak bergantung kepada Allah. Atau ayat yang lain, orang-orang yang sabar itu akan yakin betul di dalam dirinya untuk mengatakan, iyan surkumullahu fala ghalibalakum. Kalau Allah memberikan pertolongan kepada kalian, maka tidak ada siapapun yang bisa mengungguli kalian. Wa iyakhdzulkum, tetapi kalau kemudian Allah berlepas diri menghinakan kalian, faman dalladzi yansurukum min ba'di, tetapi kita tidak akan bisa mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan yang lemah, dan kita tahu pertolongan Allah itulah yang lebih besar satu-satunya di dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian bagi orang-orang yang memiliki tawakal yang tinggi, maka akan muncul di dalam dirinya keistiqomahan. Orang istiqomah itu sangat diharapkan untuk tidak goyang dengan rayuan, baik materi atau apapun yang akan membuat dia terhina dan menjual keimanannya. Dan pada saat itulah kemudian dia akan merasakan manisnya doa yang selalu yang dibacakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, sebagaimana ini yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW, wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku di dalam agamamu sampai di akhir hayat kita. Dan di saat-saat seperti ini kita memang membutuhkan orang-orang yang tangguh untuk membuat negeri kita bangkit sebagaimana yang sama-sama kita inginkan dan kita cita-citakan. Kemudian yang terkait dengan dampak sosial adalah bahwa Nabi mengatakan di dalam latihan puasa kita, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu atau kama qila Rasulillah, bahwa orang-orang yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan yang buruk termasuk bohong dan lain sebagainya, maka Allah tidak berhajat kepada puasa dan dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka diharapkan pasca Ramadan ini akan lahir orang-orang yang punya karakter tidak curang, ya, tidak menzolimi, tidak berkhianat, tidak menipu orang lain, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang Islam itu sangat dituntut untuk tidak saling iri, tidak saling dengki. Disebutkan wala tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu orang-orang yang bersaudara. Maka orang-orang yang berpuasa itu dia akan selalu hadir menjadi orang-orang yang memberikan kebaikan, tidak ditakuti kehadirannya, dan kemudian dia selalu menjadi solusi bagi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian pasca Ramadan ini diharapkan kita semakin memiliki solidaritas dan kepedulian serta sikap yang lebih memurah, ya, karena memang kita hari ini sangat membutuhkan orang-orang yang tangguh, yang peduli terhadap orang yang lemah, fakir, miskin,
bahkan orang-orang yang termarginalkan. Kita tahu bahwa Rasul orang yang paling dermawan di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita memiliki efek sosial yang semacam itu. Kemudian lagi diharapkan di dalam bulan Ramadan ini akan melahirkan efek kita secara sosial, kita menjadi orang-orang yang menarik dan dicintai orang-orang sekeliling kita. Kehadiran kita dirindukan, orang justru sangat mengharapkan kita selalu di tengah-tengah mereka, dan kemudian kita selalu akan memberikan pesona yang indah di tengah-tengah pergaulan kehidupan manusia, siapapun dia orangnya. Mudah-mudahan ibadah bulan Ramadan ini mampu menjadikan kita individu yang memiliki spiritual yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan yang penuh, dan sekaligus memiliki sikap atau pribadi yang memiliki dampak sosial yang sangat kita butuhkan hari ini. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.